Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di trigonometri. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jika di video sebelumnya kita telah membahas fungsi sin dan fungsi cos, kali ini kita akan membahas fungsi tan. Ini adalah rumus dari jumlah dan selisih sudut untuk fungsi tan. Jadi tan A ditambah B itu sama dengan adalah tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Kemudian sebaliknya kalau tan A dikurang B itu sama dengan tan A dikurang tan B dibagi 1 ditambah tan A dikali tan B. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah yang kalian harus ingat, kalau yang ditanya adalah penjumlahan, maka jawabannya pembilangnya ini dijumlahkan sama. Jadi kalau di sini plus, di sini plus. Itu yang supaya kalian untuk mengingatnya ya. Kalau di sini plus, di sini plus. Penyebutnya itu kebalikannya, yaitu negatif. Nih, penyebutnya negatif. Kalau dia dikurang, nah kalau dikurang maka pembilangnya dikurang, penyebutnya kebalikannya yaitu positif. Ini. Ya, ini untuk mengingat rumusnya. Kemudian kita ingat kembali untuk sudut istimewa di kuadran 1 yang tan ya. Tan, kalau 0 derajat, tan 0 berapa? Tan 0 derajat adalah 0. Kemudian 30 derajat tannya berapa? 1/3 akar 3. Kemudian 45 derajat tannya berapa? Tannya adalah 1. 60 derajat berapa tannya? Tannya adalah akar 3. Kemudian yang terakhir kalau 90 derajat tannya adalah tidak terdefinisikan. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal sudut untuk fungsi tan. 3 soal yang akan kita bahas kali ini ya. Cek terus video ini sampai tuntas. Ya, ini ada soal untuk tan 15 derajat. Berapa nilainya? Kita akan mencari tan 15 derajat. Pertama, ya, tan 15 derajat ini kita bisa ubah menjadi tan 60 derajat dikurang 45 derajat. Bisa juga 45 derajat dikurang 30 derajat, silahkan pakai yang mana, sama saja ya. Oke, kita akan langsung mengerjakan ini ya. Jadi tan 60 derajat dikurang 45 derajat ini seperti rumus yang tadi. Kalau di sini pengurangan berarti pembilangnya pengurangan ya. Jadi tan 60 derajat dikurangi tan 45 derajat dibagi 1. Pembilangnya kebalikannya, 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Oke. Kemudian tan 60 derajat berapa? Tan 60 derajat adalah akar 3 dikurang tan 45 berapa? Dikurang 1 dibagi 1 ditambah tan 60 derajat berapa? Akar 3 dikali tan 45 derajat berapa? Tan 45 derajat adalah 1. Kemudian ini yang pembilang tetap kita tulis ya. Akar 3 dikurang 1/1 ditambah akar 3 dikali 1. Akar 3 dikali 1 berapa? Akar 3. Kemudian karena di sini ada bentuk irasional, ada bentuk akar di penyebut, maka kita harus rasionalkan. Cara merasionalkannya bagaimana? Kita kalikan dengan akar sekawannya, dengan sekawannya ya. Jadi kalau di sini positif, kalau ini positif, maka sekawannya adalah negatif. Jadi sekawannya kita kalikan 1 dikurang akar 3/1 dikurang akar 3. Ya, ini namanya merasionalkan penyebut bentuk akar. Kemudian kita ingatkan kembali ya, kalian masih ingat kalau ada rumus A ditambah B dikali A dikurang B, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk penyebutnya ya. Jadi yang satu ini
ya, yang satu ini sebagai A-nya, yang ini sebagai B. Ini sebagai A, ini sebagai B, gitu ya. Jadi kita selesaikan ini. Sama dengan, kemudian yang atas ya, yang atas ini coba kita kalikan ya, yang atas kita kalikan. Kita kerjakan di sini ya. Untuk ini yang bawah dulu ya, yang bawah dulu tadi saya coba 1 ditambah akar 3, kemudian di sini 1 dikurang akar 3 ya kan, berarti yang A adalah 1, yang B adalah akar 3. Oke, berarti hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang akar 3 pangkat 2 berapa? Akar 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 1 kuadrat berapa? 1. Akar 3 pangkat 2 berapa? 3. Oke, jadi akarnya hilang. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 2. Ini untuk yang penyebut. Kemudian yang pembilang. Yang pembilangnya kita cari ya di sini. Akar 3 dikurang 1 dikali 1 dikurang akar 3. Nah, akar 3 dikurang 1 dikali 1 dikurang akar 3. Ini tidak bisa menggunakan yang seperti ini, jadi kita harus manual menggunakan perkalian aljabar ya. Jadi begini, ini dikalikan akar 3 dikalikan 1 berapa? Akar 3 dikalikan 1 berapa hasilnya? Kita atas di sini akar 3 dikalikan 1 hasilnya akar 3. Kemudian jadi seperti ini ya, akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu hasilnya berapa? Akar 3 dikalikan akar 3 hasilnya berarti akar 9 atau 3, negatif 3 ya. Akar 3 dikali negatif akar 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian negatif 1 dikalikan 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang terakhir negatif 1 dikalikan negatif akar 3 hasilnya adalah positif akar 3. Oke, akar 3 ditambah akar 3 berarti ada 2 akar 3. 2 akar 3 negatif 3 dikurang 1. Negatif 3 dikurang 1 berarti negatif 4. Ini untuk yang atas ya. Kemudian saya tulis di sini untuk yang atas hasilnya adalah hasil dari pembilangnya yaitu 2 akar 3 dikurang 4. 2 akar 3 dikurang 4 dibagi dengan penyebutnya. Ini tadi ada kesalahan, 1 dikurang 3 bukan 2 tapi negatif 2 ya, negatif 2. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya, kita sederhanakan lagi. Jadi masing-masing unsur dibagi dengan negatif 2. 2 akar 3 dibagi negatif 2 dikurang 4 dibagi negatif 2. Bisa kita coret ini 2 dengan 2-nya, berarti yang tersisa adalah negatif akar 3. Negatif 4 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif adalah positif. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah negatif akar 3 ditambah 2. Atau bisa kita balik penulisannya 2 dikurang akar 3. Contoh soal nomor 2 yaitu tan 105 derajat. Tan 105 derajat kita ubah dulu menjadi berapa? Penjumlahan ya, penjumlahan dari dua sudut istimewa. Berapa? 60 derajat ditambah 45 derajat ya. Berarti kita bisa gunakan rumus tan untuk yang penjumlahan ya. Tan 60 derajat ditambah 45 derajat ya, tan 60 derajat ditambah 45 derajat ini sama dengan, ingat ya, kalau dia soalnya penjumlahan maka yang penjumlahan atau yang plus di atas di pembilangnya. Jadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi dengan 1 dikurang kebalikannya tan 60 derajat dikali tan 45 derajat.
Oke, tan 60 derajat berapa? Akar 3. Tan 45 derajat berapa? 1. Dibagi 1 dikurang tan 60 derajat berapa? Akar 3 dikali tan 45 derajat berapa? 1. Oke, akar 3 ditambah 1 dibagi 1 dikurang akar 3 dikali 1 akar 3. Karena ini adalah bentuk irasional, kita rasionalkan dulu dengan mengalihkan akar sekawannya, yaitu 1 ditambah akar 3 dibagi 1 dikurang akar 3. Jadi kalau di sini negatif, sekawannya maaf ya, di sini positif. Kalau di sini negatif, maka akar sekawannya juga positif. Di sini positif ya. Karena ini hanya membantu saja, tidak mengubah dari nilai soal ini. Oke, kemudian kita cari ya dengan rumus yang tadi. Jadi untuk yang pembilangnya ini kita cari di sini ya. Akar 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah akar 3. Ini dibalik nggak masalah sih, dibalik tidak masalah, sama saja karena positif. Kita gunakan perkalian pelangi ya, perkalian bentuk aljabar. Jadi akar 3 dikali 1 berapa hasilnya? Akar 3 dikali 1 hasilnya adalah akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan akar 3, akar 3 dikali akar 3, akar 9 berarti sama dengan 3 ya, positif 3. Kemudian 1 dikali dengan 1 hasilnya sama dengan 1. Kemudian ya, ini 1 dikalikan dengan akar 3 hasilnya adalah 1 akar 3 atau akar 3. Berarti totalnya berapa di sini? Akar 3-nya ada 2, berarti 2 akar 3 ditambah 3 ditambah 1 berapa? 4 ya. Ini untuk yang pembilang. Kemudian untuk yang penyebut, untuk yang penyebut kita menggunakan konsep yang seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan. A ditambah B dikali A dikurang B itu hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti mudah saja, 1 dikurang akar 3, 1 ditambah akar 3, dibalik-balik nggak masalah ya. Ini yang plus duluan atau yang negatif duluan nggak masalah. Berarti hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat berapa? Akar 3 kuadrat adalah ya 3. Akarnya hilang, 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2. Jadi sama dengan negatif 2. Jadi sama dengan negatif 2. Kemudian kita masukkan ke dalam sini yang tadi ya. Jadi hasilnya adalah yang atas tadi ini 2 akar 3 ditambah 4 dibagi negatif 2. Bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita pisahkan ya dengan masing-masing dengan penyebutnya negatif 2. 2 akar 3 dibagi negatif 2 ditambah 4 dibagi negatif 2. Berarti sama dengan berapa ini? Ini saya coret. Nah, negatif habis ya, 2 dibagi 2 1, berarti tersisa negatif akar 3. 4 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Jadi ini soalnya. Bisa juga diubah menjadi negatif 2 dikurang akar 3, ini bisa. Ini jawabannya ya. Inilah jawabannya. Soal yang ketiga, di sini ada soal dengan model seperti ini ya. Kalau soal seperti ini yang kalian deteksi dulu adalah, perhatikan ini ya. Untuk interval sudut alfa dari 90 derajat sampai 180 derajat ini ya, ini menandakan bahwa sudut alfa ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran kedua ya. Ingat, kalau di kuadran kedua ya, kuadran kedua itu nilai sin adalah positif.
Kemudian cos adalah negatif, tan adalah negatif. Ya, nilainya. Kemudian untuk yang berikutnya, deteksi yang kedua yaitu sudut beta. Ada di kuadran berapa? Dengan interval 180 derajat sampai 270 derajat, ada di kuadran ketiga. Ingat, kalau di kuadran ketiga, sin nilainya negatif, cos juga negatif, kemudian tan nilainya positif. Ya. Nah, ini yang akan menjadi patokan kita untuk mengerjakan soal. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu bantuan segitiga siku-siku, karena ini adalah sudut-sudutnya menggunakan triple Pythagoras ya. Kita perlu bantuan yang pertama yaitu segitiga untuk mencari sudut alfanya. Alfa di sini kita anggap ya. Kemudian clue atau petunjuk yang pertama adalah sin alfa sama dengan 8/17. Karena sin ini dari di kuadran kedua, dia nilainya positif ya, 8/17. Sin itu adalah sisi demi, depan per miring. Berarti kalau alfa di sini depannya yang mana? Ini ya, 8. Miringnya yang mana? Miringnya yang ini, 17. Kita mencari ini menggunakan rumus Pythagoras. Ya, ini saya anggap X, di sini berarti X kuadrat sama dengan, ingat ya, rumus Pythagoras, sisi miringnya dikuadratkan, dikurangi dengan sisi yang pendek, 8 kuadrat. 17 derajat, ini berapa? 289, dikurangi 64, berapa? 225. Berarti X sama dengan akar dari 225. X-nya berapa? Sama dengan 15. Jadi nilai X ini adalah 15. Ya, ini 15. Nah, ini nanti yang akan jadi patokan kita mencari tannya ya. Jadi tan, karena ini adalah rumus tan, kita akan mencari tan alfa berapa? Tan alfa, ingat tan itu desa, depan per samping. Berarti berapa? 8/15. 8/15. Ya. Depan per samping. Nah, kemudian ingat tan di kuadran kedua nilainya negatif. Berarti kita kasih di sini negatif 8/15. Segitiga Pythagoras yang kedua ya. Ini beta. Clue petunjuknya beta adalah negatif 4, cos beta adalah negatif 4/5. Abaikan negatifnya 4/5. Cos itu samping per miring. Berarti sampingnya di sini 4, miringnya 5. Kita cari yang ini berapa? Saya anggap di sini Y ya. Kita cari berapakah nilai Y? Y kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi sisi pendeknya 4 kuadrat. Berarti berapa? 25 dikurangi 16. Berarti berapa? 9. Berarti Y-nya berapa? Akar dari 9 yaitu 3. Ya, berarti di sini nilainya berapa Y-nya? 3. Nah, ini akan menjadi patokan kita mencari tan beta. Ya, tan betanya berapa? Tan beta ya, desa, depan per samping, depannya berapa? 3/4. Nilainya positif apa negatif? Karena ini ada di kuadran ketiga, tan itu bernilai positif, jadi biarkan hasilnya 3/4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari dari rumusnya ya. Rumusnya adalah soalnya adalah tan alfa dikurang beta. Tan alfa dikurang beta, karena ini negatif, ingat rumusnya berarti yang pembilangnya positif, negatif, maaf ya, negatif. Tan alfa dikurang tan beta dibagi, ini negatif 1 ditambah tan alfa dikali tan beta.
Jadi gitu cara menghafalkannya. Kalau ini negatif, di sini negatif, bawahnya positif. Kemudian tan alfanya berapa? Tan alfa sudah kita cari tadi, yaitu negatif 8/15. Dikurangi tan betanya berapa? Tan betanya ini kita juga sudah cari, 3/4. Dibagi 1 ditambah ya negatif 8/15 tan alfa dikali 3/4. Nah, kita selesaikan ini. Ya, kita selesaikan ini. Ini bisa kita gunakan, kita 15 dengan 4. Berarti berapa? Untuk menyamakan penyebutnya 60 ya. 60 dibagi 15 berarti berapa? 4. 4 dikali negatif 8 berarti negatif 32. 60 dibagi 4 berapa? 15. 15 dikali 3 berapa? Negatif 45. Gini. Bawahnya sama dengan bawahnya 1 ditambah negatif 8 dikali 3 berapa? Negatif 24. Nah, per 60. Jadi negatif 24/60. Kemudian ini bisa saya selesaikan ya, ini negatif 32 dikurang negatif 45 berarti negatif 77/60 dibagi, saya pakai seperti ini aja ya. Satu ini ya, 1 ini bisa saya ubah menjadi 60/60. Kita samakan penyebutnya ya. 60/60 dikurangi 24/60. Ini kita olah dulu yang penyebutnya ini. 60 dikurang 24 berapa? 60 dikurang 24 itu hasilnya adalah 36 ya. Ya, ini kita tulis dulu, min 77/60 dibagi 60 dikurang 24 hasilnya adalah 36/60. Ini pembagian. Berarti bisa kita jadikan perkalian ya. Negatif 77/60 dikali 60/36. Ini ada yang bisa kita coret. 60 dibagi 60. Hasilnya berarti adalah negatif 77/36. Sama dengan bisa kita jadikan pecahan campuran, berarti negatif 2 ya, 2, 5, sisanya 5/36.